para volunteer atau sukarelawan begitu tergabung menjadi satu untuk memberikan pendidikan di seluruh Indonesia, bahkan yang terpenting adalah di daerah pelosok-pelosok. Begitu ya. Kalau di Tangerang sendiri bagaimana nih, bisa diceritakan untuk pemirsa? Pelosok-pelosok juga kan? Iya, oke. Jadi kemarin kelas inspirasi Tangerang itu kita zona inspirasinya disebutnya itu zona inspirasi. Zona inspirasi. Zona inspirasinya itu di daerah Kecamatan Mekarbaru. Kecamatan Mekarbaru itu sebetulnya daerah pemekaran. Jadi baru 10 tahun gitu. Tapi ternyata memang di sana itu masih status quo. Jadi belum banyak inovasi-inovasi. Kondisinya berarti seperti apa pendidikan jadi di sana? Kondisinya itu kayak semacam mereka tuh memang lingkungannya persawahan dan dekat laut ya. Jadi kayak sekolah-sekolah pun ternyata bangunan-bangunannya tuh banyak yang sudah tidak layak seperti itu. Iya, jadi kayak dan ternyata memang akses untuk ke sana itu sulit. Seperti apa? Jadi, sesulit apa begitu jadi di sana? jalanannya itu memang tidak lebar gitu ya. Jadi kalau misalkan hanya buat satu mobil, kalau buat simpangan lagi tuh susah gitu. Iya, seperti itu. Terus ternyata memang tidak ada transportasi umum untuk bisa menjangkau ke sana gitu. Terus teman-teman volunteer berarti menuju Jadi ke sana? kemarin itu kita ada namanya meeting point ya. Jadi misalkan volunteer yang dari luar kota itu kita drop di Balaraja namanya, karena transportasi umum itu cuma sampai Balaraja aja. Iya, jadi kita menyiapkan mobil Satpol PP gitu ya. Untuk akhirnya nanti ngedrop relawan dari Balaraja ke Mekarbaru gitu. Jadi kayak mereka seneng juga sih ternyata naik mobil seperti itu. Butuh perjuangan juga Butuh perjuangan banget ya. Jadi katanya, wah kita ditangkap nih Satpol sama Satpol PP. Padahal itu satu-satunya transportasi yang ditangkapnya untuk menginspirasi katanya gitu. Iya, menyenangkan sekali ya. Oke, Kak Windy, aduh. Kak Windy, kalau kita berbicara tentang potret pendidikan begitu ya, lebih di Indonesia ini kalau kita lihat sendiri bagaimana di Tangerang saja, ini sebuah daerah yang sangat dekat dengan ibu kota. Masih saja ada potret pendidikan yang kalau kita bilang ini sangat memprihatinkan. Boleh di-share dong, diinformasikan untuk pemirsa semua seperti apa sih dan bagaimana kelas inspirasi ini hadir ke sana untuk memberikan pendidikan untuk anak-anak di sana. Oke, terima kasih Kak. Jadi sebetulnya mengenai kelas inspirasi ini setidaknya kita kan memang mewadahi para profesional yang sudah bekerja di bidangnya masing-masing, tapi bukan di dunia pendidikan seperti itu ya. Jadi di luar pendidikan. Nah, setidaknya mereka tuh merasakan menjadi seorang guru gitu. Menjadi seorang guru. Jadi ketika mereka udah membuat planning, nanti aku ketika masuk kelas mau ngajarin ini. Ternyata nggak sesuai ekspektasi katanya gitu. Kenapa Jadi nggak masuk sesuai ke kelas ekspektasinya? bukannya ngajar malah kayak harus nenangin anak-anak yang ribut lah gitu. Jadi kayak waktunya tuh habis buat akhirnya cuma buat nenangin anak-anak. Karena basicnya bukan guru, profesional masing-masing gitu dan ya. mereka tuh akhirnya merasakan gitu, jadi respect gitu sama guru ya. Ternyata susah ya banget jadi guru gitu ya. Itu respon dari para pengajar, tapi dari anak-anaknya? Kalau dari anak-anak betul-betul antusias sekali, senang karena mungkin mereka tuh jarang banget ada kegiatan seperti itu dan mungkin kedatangan orang-orang baru ya. Karena kebetulan memang daerah sana jauh, jadi sangat jarang untuk kegiatan-kegiatan seperti itu. Bahkan kayak guru-guru dan kepala sekolahnya itu antusias banget ketika kita dapat pengajar baru gitu. Iya, terus kayak mereka namanya anak-anak ya pasti suka banget kalau misalnya kedatangan orang baru gitu. Selama berapa hari sih ini jangka waktunya oleh teman-teman cuma volunteer? sehari. Sehari Aja. Karena kita nggak mungkin nyuruh para pekerja untuk cuti lama dong gitu. Iya, jadi sebenarnya cuma 1 hari aja sih. Terus untuk potret pendidikan sendiri ya. Jadi setidaknya para relawan ini tahu gimana sih ternyata jadi guru tuh miris ya. Mereka kan interview juga dengan guru-guru ya, maksudnya mereka wawancara gitu. Jadi kayak ya ampun ternyata gaji guru tuh cuma segini gitu ya, dengan kondisi dengan tanggung jawab yang besar. Terus juga kayak mereka tuh untuk menuju ke sekolah lumayan jauh gitu kan, tapi semangatnya tuh luar biasa walaupun hanya digaji segitu gitu kan. Jadi kayak mereka tuh akhirnya miris gitu. Jadi lebih respect lah intinya kepada guru gitu kan. Terus kayak ya itu merasakan ternyata tugas guru berat, ya ampun aku udah mempersiapkan ini, jadi ekspektasi aku nanti aku bakalan ngajar ini, ternyata nggak bisa ngajar ini loh karena anak-anaknya ribut gitu kan. Gimana guru yang setiap hari mungkin harus menghadapi anak gitu, berarti emang harus ekstra sabar lah ya intinya gitu. Terus untuk pendidikan bahkan kemarin ada namanya SDN Cijeruk gitu. Satu sekolah itu cuma 63 siswa. 63 siswa. Ini karena zonasi atau seperti apa? Enggak, sistem zonasi. Memang karena fasilitas pendidikan yang tidak. Jadi kan gini, anak-anak juga pasti gini ya, ngerti ya, ketika dia ditawarkan untuk kamu mau masuk sekolah mana gitu kan, biasanya sekarang orang tua lebih supaya anaknya memilih ya.
Walaupun SD itu dekat dengan rumah dia, tapi kalau bangunannya kurang bagus gitu mungkin ya. Jadi kan anak-anak pengennya cari sekolah yang lebih bagus dong bangunannya. Nah, untuk di Jeruk ini memang kondisinya lumayan kurang tidak layak sih. Dan bahkan PNS-nya tuh guru cuma 1 di sana. Wah. Dan lainnya honorer masih guru berarti. honorer. Itu Iya, dia. seperti itu. Jadi kemarin aja ruang perpustakaan akhirnya digunakan untuk ruang guru gitu. Karena memang bangunannya kurang gitu. Oke, dan di sana sendiri bagaimana sekolah-sekolah yang lainnya? Apakah dengan kondisi yang sama atau hanya satu sekolah itu saja di Cijeruk? Sebetulnya kalau untuk sekolah ada beberapa yang memang baru gitu kan. Jadi mungkin kepala sekolahnya aktif sehingga dia akhirnya membangun-bangun lagi gitu untuk perbaikan sekolahnya sendiri. Tapi memang banyak sekolah yang bangunannya itu masih kurang layak. Masih kurang layak. Iya. Ya, tapi teman-teman dari volunteer ini apakah juga ada tujuan lain selain juga memberikan inspirasi gitu? Jadi sebenarnya gini, esensi dari kegiatan kelas inspirasi itu memang hanya sekedar untuk memberikan pengetahuan mengenai profesi saja gitu. Jadi tidak boleh ada kegiatan lain. Tapi ketika di hari inspirasi itu, satu hari itu. Namun ketika nanti mereka mau balik lagi ke sekolah, itu intinya udah nggak di hari inspirasi lagi dong. Nah, itu mereka bisa memberikan mungkin material atau misalkan nanti mau ada kegiatan lain selain kelas inspirasi itu boleh. Tapi ketika hari inspirasi itu esensinya memang hanya harus profesi aja untuk menjadi inspirasi ya untuk anak-anak tersebut. Nah, kalau misalkan sehari itu berapa profesi yang diajarkan ke anak-anak? Iya, betul. Tuh, kita lihat tuh bagi-bagi pelampung aja. Ini dari mana nih? Dari Apakah ini juga teman-teman pramugari atau ada juga? Ada, kemarin ada profesi yang pramugara dan pramugari. Luar biasa. Ini antusias ya. Seru-seru. Sehari berapa profesi sih diajarkan gitu kan? Jadi di sekolah itu tergantung rombongan belajarnya, namanya ruangan kelas ya. Misalkan kalau ruangan kelasnya ada 6, kita itu ada 9 relawan pengajarnya. Jadi mereka tuh rolling gitu. Misalkan satu profesi 20 menit dikasih waktunya. Misalnya masuk kelas 1, tapi profesi yang lain di kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5 dan kelas 6. Nah, nanti 20 menit itu gantian gitu. Jadi kurang lebih satu kelas itu bisa dimasukkan 4 profesi. 4 profesi. Jadi bisa seru juga, bisa menambah wawasan anak-anak. Kira-kira cita-cita ke depan menjadi apa begitu ya? Bisa ikutan juga ya, siapa tahu juga. Ya, terus caranya ikutan nih di kelas inspirasi ini seperti apa? Adakah syarat-syarat khusus untuk kita jadi volunteer di kelas inspirasi? Sebetulnya syarat khususnya itu harus sudah bekerja lebih dari 2 tahun sih. Yang jelas udah profesional gitu ya. Dan ini sifatnya sukarela sih. Jadi memang kita tidak bisa mengajak, tapi benar-benar memang sukarela dari hati. Kita mau mendaftarkan diri untuk bisa mendedikasikan diri gitu sih intinya. Luar biasa. Sangat mulia sekali dari teman-teman kelas inspirasi ini. Dan nextnya kelas inspirasi mau adain apa lagi gitu? Kegiatan apa lagi terdekat ini? Terdekat ini mau apa lagi? Dan terus ini aku mau tanya, ini biasanya durasinya berapa lama sekali sih? 1 bulan sekali atau ke sekolah mana-mana gitu atau seperti apa? Jadi gini sih, kalau untuk kelas inspirasi sendiri di Indonesia tuh memang sudah meluas. Banyak kan ya menyebar. Sudah sampai 200 kota dan kabupaten di Indonesia. Jadi bahkan kayak hashtagnya itu kelas inspirasi di Indonesia itu tidak pernah berhenti gitu. Karena cakep setiap minggunya itu selalu ada kelas inspirasi, entah di kota mana gitu. Terus kayak di kemarin kan di Tangerang nih, minggu kemarinnya lagi ada di Malang, minggu depannya lagi ada lagi di mana, seperti itu. Jadi kayak jadi setiap minggu itu memang rolling ya, rolling ada dimanapun. Jadi kalau misalkan nanti mau daftar ya tinggal pilih aja nih mau di kota mana yang sedang buka tersebar ya berarti ya. Oke. Dan informasinya bisa dicek langsung di media sosial atau? Informasinya bisa dicek di www.kelasinspirasi.id. Kalau nggak di Instagramnya Kelas Inspirasi ID, itu yang kelas inspirasi skala nasional. Secara nasional. Iya. Jadi kalau misalkan mau tahu informasi kelas inspirasi di daerah manapun itu bisa aksesnya dari situ. Luar biasa. Oke, baik. Tapi yang paling menarik adalah tadi terkait dengan pendidikan profesional. Ini kan pekerjaan masing-masing profesional diberikan. Harapannya apa sih sebetulnya ini anak-anak bisa kepada mengetahui secara dalam profesi dari masing-masing gitu atau pengajar. Ya betul. Sebetulnya harapannya itu anak-anak supaya lebih tahu sih macam-macam profesi gitu ya. Karena profesi itu ternyata banyak ya. Sedangkan yang mereka kenal itu biasanya ya yang role modelnya mereka, guru gitu ya. Biasanya anak-anak kalau ditanyain cita-citanya apa? Kalau nggak guru ya dokter, polisi misal gitu. Karena yang mereka tahu itu kan. Tapi harapannya ketika ada kelas inspirasi ini semakin banyak pengetahuan mereka tentang
profesi seperti itu. Dan juga harapannya mereka semakin memiliki motivasi yang tinggi. Wah, aku nanti pengen loh jadi kakak itu gitu. Iya, jadi benar-benar mereka tuh melihat role model secara langsung gitu kan. Terus kayak, wah kakak itu hebat ya bisa jadi pramugari, misal aku nanti maulah jadi kayak gitu. Terus soalnya nanti ketika di akhir pembelajaran mereka itu memberikan motivasi, gimana sih caranya untuk bisa menjadi kakak loh. Berarti kalian harus belajar yang rajin, harus dipersiapkan sekolah yang gitu, tinggi seperti juga. Itu yang penting ya. Terus kalau mau jadi volunteer tinggal langsung saja kita lihat di webnya. Iya, Kelas inspirasi tersebut. Iya. Jadi intinya langsung mendaftarkan diri saja Langsung dan aja. mengisi esai sih. Ada esainya tuh. Karena kita lihat kesungguhannya sih. Iya, jangan cuma iya, tapi nggak jalan. Ternyata jadi volunteer pun ada seleksinya gitu. Ada seleksinya, tapi bicara esai, kita akan hadirkan juga 5 tips menginspirasi agar tulisan kita ini tidak membosankan. Siapa tahu untuk bisa mendaftar untuk jadi relawan ya. Yang Kita lihat pertama, sama-sama. Ini dia yang pertama ada apa, Jay? ada membaca buku sebaik-banyaknya, majalah maupun juga media online. Jadi ini mungkin sebagai sumber inspirasi ya, Kak Windy ya. Ya, terus kemudian tulis saja pengalaman yang pernah kamu alami dengan runtun begitu, itu sudah bisa menjadi salah satu faktor untuk menunjang tulisan kamu nggak membosankan. Selanjutnya juga traveling dan juga jalan-jalan. Ini juga sebagai inspirasi kamu untuk bisa menuliskan agar tulisanmu tidak gitu-gitu aja gitu ya. Iya, terus kemudian pikirkan sesuatu yang berbeda ya. Jangan itu-itu aja biar Out of nggak the bosan. box. Yes, terus lanjut membuka kembali karya-karyamu yang terdahulu. Nah, ini juga bagus juga untuk referensi kamu sendiri ya kan, gimana nanti tulisan kamu ini bisa di-combine begitu masa lalu dan masa sekarang. Makin nggak membosankan dong. Ya. Oke, sekali lagi terima kasih Kak Windy. Sukses selalu untuk kelas inspirasi. Semoga selalu bisa menginspirasi untuk seluruh anak Indonesia ya. Sekali lagi. Luar biasa pokoknya. Sukses selalu. Salam untuk teman-teman dari kelas inspirasi Tangerang ya. Yang sudah hadir dan selamat dari guru juga. Selamat dari guru. Oke, baik. Nanti kita akan hadirkan beragam informasi olahraga ya di Semangat Pagi Indonesia Sport. Setelah yang berikut ini kita panggil teman-teman kita nanti. Bersama Lorenzo dan juga Citra pagi hari kita ini. panggil dulu. Ya. Baik. Selamat hari guru teman-teman. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh duduk di sini boleh? Selamat pagi. Boleh dong. Kira-kira Nih. teman-teman ini sudah mengucapkan hari guru nggak? Ke guru favorit dulu, guru favorit guru apa nih? Dulu Mata pelajaran apa? Biasanya. kamu duluan ya? Pencitraan. Enggak kayaknya. Matematika kalau Citra berarti kalau kamu apa? Apa kamu dulu? Kalau aku paling dulu pada saat SD aku paling nggak suka. Berarti Citra Olahraga dong. olahraga. Sesuai ya. Semangat pagi Indonesia olahraga. Paling males soalnya di dalam kelas itu jadi pengennya outdoor terus. Outdoor. kan. Main kan kalau olahraga itu bermain Benar, sambil benar. belajar. Oke, baik kalau begitu. Sekali lagi sukses untuk seluruh guru di Indonesia. Selamat hari guru. Dan selanjutnya kita akan estafetkan ke Semangat Pagi Indonesia Sport pagi hari ini ya. Ya ada apa aja sih hari ini? Tentunya dari Liga Inggris sudah pasti karena oke. hari Senin ini hari Senin adalah Nanti di ada mana highlight juga, kita kan? akan mendengarkan informasi dari berbagai pertandingan di Liga Inggris, Liga Spanyol dan juga dari ajang NBA. Oh, lengkap keren, pokoknya. keren. Dan pokoknya jangan lewatkan usai jeda berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Semangat Pagi Indonesia. Ya, kami akan kembali. Terima kasih banyak.